Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Scroll Up Studio bersama saya Aswar Kasim. Ya, di video kali ini kita akan belajar template yang sederhana menggunakan PHP native dan kita berfokus pada fungsi include. Nah, pada beberapa video sebelumnya yang ada di playlist PHP dasar, di situ kita sudah membuat bagaimana membuat template yang sederhana dengan tentunya beberapa teks-teks sederhana pula. Nah, di sini kita ingin menyatukan, kita ingin membuat templating dengan template yang ini juga template sederhana tapi lebih berwarna dibanding dengan yang kita lakukan dulu yang hanya berupa teks saja. Ya, langsung saja di sini saya sudah menyediakan template-nya. Dan di sini saya nanti akan cantumkan link untuk download template ini di deskripsi, atau teman-teman yang ingin belajar bagaimana cara membuat eh, template seperti ini, bisa ada di playlist ini, di playlist HTML dasar, dan tentunya ini untuk para pemula. Ya, oke, langsung saja ini kita copy dulu. Untuk teman-teman yang sudah download, silakan di copy foldernya di sini, kemudian masuk ke folder htdocs kita. Di sini di PHP dasar. Di sini ya kita pastekan di sini. Nah, webpack seperti ini. Sekarang kita buat indeks HTML kita. Sebelum itu kita lihat dulu strukturnya di sini. Ini kita tutup dulu, kemudian kita buka kembali di sini. Ya, kita lihat dulu strukturnya. Nah, kenapa kita ingin membuat templating di sini? Karena kita lihat struktur dari kode HTML ini, ada beberapa kode yang berulang, misalnya di header. Nah, di sini setiap file HTML kita memanggilnya berulang-ulang, padahal kita bisa menuliskannya satu kali. Nah, disitulah fungsi include ini bisa kita gunakan dalam bagaimana menyusun atau merapikan kode kita. Oke, langsung saja ini bisa kita tutup. Nah, kita bisa buat eh, kode HTML index di sini. Index dulu, index.php. Ya, seperti ini. Nah, index.php, kemudian kita buka di sini, kemudian ketika kita mengakses localhost PHP dasar, kemudian PHP dasar, oh kita belum mengaktifkan sum kita, jadi kita aktifkan terlebih dahulu supaya bisa diakses. Nah, kemudian web page seperti ini masih kosong. Nah, jadi di sini kita bisa mulai slicing kita. Nah, jadi kita buat dulu di sini. Di yang ini kita bisa kita buat folder layout dulu. Layout. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat file baru lagi, file hit.php, kemudian buat lagi file footer.php. Oke, seperti ini. Nah, mungkin ini kurang besar, kita besar lagi sedikit. Ya, seperti ini. Nah, ini kita tutup. Jadi jika kita lihat struktur foldernya, di sini ada folder lagi dengan dua file ini. Nah, kita buka di sini. Ini di indeks ini kita bisa masukkan yang kita bisa cut dari sini ke sini. Ini kemudian kita cut ke header. Nah, ini bagian atas. Nah, kemudian di indeks ini kita bisa kita jangan cut ya, kita copy supaya kita punya backup dari sini ke sini ya, karena ini terbungkus oleh kontainer, berarti ini kita ambil di sini.
Jadi di footernya kita isi di sini. Kemudian di file index.html kita bisa menulis di sini php include. Nah, dia berada di folder mana? Dia berada di folder layout. Kemudian ini tidak perlu. Kemudian .php. Oke, kemudian di sini kita berikan footer .php. Oke, jadi ketika kita refresh di sini, nah sudah masuk ya, di sini sudah terbaca. Nah, tinggal nah, di sini langsung memanggil file HTML karena memang di sini ada file HTML-nya. Ini bisa kita pindahkan dulu. Kita bisa membuat folder vendor di sini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, sudah. Sekarang kita buat indeks. Kita perbaiki linknya di sini. Ini kita tutup. Nah, jadi ketika kita refresh kembali webpack, nah seperti ini tampilan dasarnya. Jadi ketika kita ke halaman selanjutnya di about, di sini about ini belum kita pindahkan ya, ternyata about. Nah, ini kemudian kita buat file about.php, kemudian kita buat file about. Nah, kemudian kita isikan file yang sama dengan about ini seperti ini. Nah, ketika kita refresh, about, berarti jika kita lihat di sini tidak mengambil file about.php tapi HTML. Kita ubah dulu di headernya. Nah, yang ini kita bisa ubah menjadi PHP seperti ini. Oke, kita refresh kembali. Nah, sudah ada. Kita lihat about. Nah, kemudian kita lihat galeri. Seperti ini sudah ada. Sekarang kita bisa buat galeri juga di sini. Oke, Ctrl V, kemudian galeri dan kontak. Kita bisa buat kontak. Nah, jika kita refresh, semuanya sudah ada halamannya. Sekarang kita tinggal mengecek bagaimana jika kita mengakses halaman about, maka yang aktif adalah halaman about atau galeri dan seterusnya. Kita bisa menggunakan pengecekan dengan menggunakan metode get. Di sini berarti kita tambahkan, kita buat dulu variable aktif. Kita berikan string kosong terlebih dahulu di sini. Kemudian kita berikan di semua link ini. Kita bisa menggunakan PHP seperti ini. Ya, kita buka tag PHP di sini. Nah, untuk menampilkannya PHP echo itu bisa digunakan seperti ini. PHP-nya diganti dengan sama dengan. Nah, kemudian kita bisa menggunakan if ternary. If ternary itu bagaimana kita menulis kondisi dengan baris singkat. Jadi kita bisa tuliskan aktif. Jika aktif sama dengan home, maka tampilkan tag aktif. Jika tidak, maka tidak ada yang ditampilkan atau cukup string kosong. Nah, ini kita bisa copy ke bawah seperti ini. Nah, kemudian ini kita ubah jika sama dengan about, sama dengan galeri, sama dengan kontak. Nah, seperti ini. Kita refresh.
belum terjadi apa-apa karena ini variabel aktif masih kosong. Jadi kita bisa menggunakan metode get di sini. If kita buat dulu di sini nilai aktifnya, kita bisa menggunakan ini, kita kosongkan saja. Kita if bukan if ya, tapi get aktif sama dengan above, Nah, ini bisa kita copy untuk ke bawahnya. Di bawahnya seperti ini. Aktif sama dengan galeri. Aktif sama dengan kontak. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita tangkap. Kita cek dulu sebelum kita tangkap, kita cek dulu apakah sudah masuk di sini. Nah, sudah ada aktif. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini sebenarnya kita bisa isikan home, karena kita tidak mengisi home di sini, jadi kita bisa gunakan home. Artinya selain dari ini adalah variabel aktif isi ini isinya home. Kita bisa if variabel get. Nah, seperti ini. Jika variabel get ada, maka variabel aktif sama dengan variabel get. Namanya adalah aktif. Oke. Sekarang kita refresh seperti ini. Ya. Nah, sudah pindah. Nah, seperti ini. Ya, indikator kalau dia diklik. Nah, kemudian di sini masih kosong, kita belum mengisi konten pada setiap ini halamannya. Kita tinggal ambil di vendor kita, di indeks. Nah, kita tinggal mengubah kontennya saja seperti ini. Nah, kita copy, masukkan di sini. Kemudian di about juga kita copy kontennya di sini sampai di sini. About PHP, oke, paste di sini. Kemudian galeri, di galeri juga kita tinggal copy galeri, kemudian seperti ini. Nah, setelah itu di galeri kontak, ya, kita ubah konten yang ada di kontak. Kemudian di indeks ini di kontak, ya, di kontak seperti ini. Oke, sekarang kita refresh. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada kontennya. Nah, jadi jika ada yang berubah di salah satu ini, kita tidak perlu mengubah di semua file yang ini, karena yang kita gunakan hanya ada di sini. Yang untuk yang ini, yang headernya, ya, seperti itu. Ya, jadi sampai di sini dulu pembahasan teknik templating sederhana menggunakan PHP native dan berfokus pada fungsi include. Ya, sampai bertemu di pembahasan berikutnya.